Oke, untuk mengunduh file aplikasi data entry, kita masuk ke halaman websitenya web.kikotaku ya .net. Pengunduhan selesai ya, maka kita buka saja di ekstrak terlebih dahulu filenya, kemudian kita mengarah kursor ke file aplikasinya, satu file yang bertanda seperti ini lampu merah hijau seperti traffic light ini. Nah, kita klik kemudian akan tampil halaman data entry. Rekan-rekan semua, di halaman entry data ini ada 3 bagian utama, yaitu bagian kiri. Bagian kiri ini menerangkan tentang sel atau field yang sudah ataupun belum terisi. Ya, ini tidak perlu diperhatikan, tidak perlu menjadi perhatian oleh rekan-rekan semua, tetapi yang utama adalah di atas ini adalah bagian menu. Ini pun paling hanya 3 icon saja yang nanti akan kita gunakan, 3 perintah, yaitu untuk menambah data, memodifikasi data jika memang itu ada data yang perlu diedit, juga mungkin nanti adalah perintah stop untuk menyimpan data sementara ya, atau untuk berhenti dari tampilan sementara waktu ini. Atau untuk kemudian kita bisa berhenti untuk sementara. Dan halaman utama adalah halaman entry data itu sendiri. Di sini ada di atas adalah bagian keterangan mengenai perintah mengenai hasilnya yang akan diisi, dan juga adalah bagian questionnaire, entry questionnaire ini yang hampir sama dengan hard copy-nya. Jadi rekan-rekan semua hanya menyalin apa yang ada tertulis di hard copy, disalin ke bagian entry ini. Yang pertama adalah nomor questionnaire. Di sini ada keterangannya, nomor questionnaire 3 digit. Jadi kita mengisikannya adalah 3 digit. Misalnya kita mengisi hanya langsung 1, maka di situ ada notifikasi untuk kita mengubah nomor kuesioner sesuai aturan, misalnya 3 digit ya. Jadi kita menggunakannya misal 001, demikian seterusnya ya. Kemudian untuk kode kuesioner sudah secara otomatis terisi. Untuk provinsi nanti di atas itu ada perintahnya, yaitu perintah tombol tab atau enter. Rekan-rekan semua tinggal tekan saja tombol tabulasi, tabulasi itu di keyboard masing-masing, atau rekan-rekan tekan saja tombol enter. Nah, ini ada pilihan ya. Nah, 3 provinsi ini karena memang untuk DAK itu hanya di 3 wilayah. Misalnya kita isi Jawa Tengah ya. Kita isikan Jawa Tengah, kemudian untuk kabupaten kota itu sama, yaitu dengan menekan tombol tab atau enter. Ya, nanti klik aja 2 kali ya, atau sekali kemudian kita centang di bawah, klik centang, atau langsung aja klik double klik. Kemudian untuk dusun kita isikan manual ya. Nah, misalnya dusun atau RW kita isikan manual, sama ini juga 3 digit juga ya. Untuk RT ya, kita sama persis dengan RW, ini hanya contoh saja. Kemudian untuk kode enumerator karena di tiap wilayah itu enumerator masing-masing ada 2, maka kita tekan saja seperti yang pilihan sebelumnya, yaitu tab atau enter ya. Kemudian kita pilih ya, untuk enum yang sesuai ya. Jadi enum yang kemudian sudah melakukan survei dan mengisi datanya, atau data dari yang akan kita salin adalah data-data yang dari enumerator mana yang melakukan survei ya. Misalnya kita pilih salah satunya ya. Nah, nanti ini akan otomatis di keterangan petugas, nanti akan otomatis tampil enumerator yang telah kita pilih tadi ya. Kemudian untuk data tanggal wawancara kita sesuaikan, katakanlah misalnya saya memilih tanggal 11, kemudian waktu di sini formatnya adalah jam dan menit. Silahkan diisikan saat waktu kita melakukan wawancara
Kemudian waktu selesainya juga kita isikan. Nah, ini hanya misal saja ya. Kemudian kita enter. Ketika kita enter, maka kita sudah masuk ke dalam bagian-bagian inti dari kuesioner, dimulai dari data umum keluarga sampai nanti terakhir bagian keberlanjutan. Kita isikan saja sebagai contoh ya. Di sini misalnya pertanyaan pertama adalah mengenai usia. Usia kita isikan manual ya. Misalnya usianya 19 ya. Nah, di situ ada notifikasi karena kebetulan responden itu syarat minimal responden yang diwawancari adalah 21 tahun, maka untuk usia yang kurang dari 21 maka sistem akan menolak. Nah, kita edit dulu menjadi minimal 21 tahun. Nah, katakanlah di sini saya isikan 23, maka otomatis field akan menerima dan kemudian pertanyaan akan lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, di sini pertanyaannya, nah nanti ada pilihan-pilihan. Kalau tadi hanya isian manual, maka jenis pilihan yang lainnya adalah ada multi jawaban ya, ada multi jawaban yang bisa rekan-rekan isi ya. Jawaban B2 karena kita sudah menjawab di pilihan sebelumnya, maka jawaban lainnya ini akan terlewati secara otomatis ya. Kemudian nama responden nanti diisikan, ini manual ya, nama respon ya, nama responden silahkan diisikan, ini sifatnya manual seperti pertanyaan B1. Kemudian ada pilihan option button ya. Option button maksudnya hanya dipilih salah satu saja ya. Nah, kita pilihkan saja misalnya, kemudian posisi responden dalam keluarga ini juga sama ya. Nah, pilihan untuk posisi responden juga sama, ini pilihannya silahkan dipilih ya. Kemudian untuk nomor responden ini sifatnya manual, nomor HP responden itu sama-sama dengan yang pilihan tadi, nama responden. Silahkan isi sebagai contoh, misalnya saya isikan ya. Oke, kemudian untuk berapa besar, nah ini isian otomatis ini rekan-rekan tidak perlu mengisi karena ini disesuaikan dengan, karena ini pertanyaan upah minimum, ini sudah disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di area atau di wilayah rekan-rekan semua. Tetapi kalau memang masih mau diedit bahwa ini tidak cocok, silahkan diedit saja. Tapi kalau sudah oke ya tinggal di enter saja. Dan untuk seterusnya adalah option, tetap pilihan. Silahkan misalnya di pertanyaannya dari siapakah sumber utama pendapatan keluarga ya, silahkan diisikan. Sama, ini masih pilihan ya, untuk pilihan option ya, pilihan option button ini untuk P1 pilihan saja ya. Jadi bisa diisikan, ini jenis profesi ya. Kemudian lainnya terlewati otomatis karena kita menjawabnya adalah menjawab lainnya, sehingga keterangan untuk penjelas dari lainnya itu terlewati. Nah, jumlah jiwa perempuan dalam keluarga silahkan diisi ya, manual saja ya. Kemudian jumlah jiwa laki-laki misalnya juga silahkan diisikan ya. Jumlah anggota keluarga yang bekerja, nah ini jumlah anggota yang sudah bekerja. Jadi karena di pertanyaan B10 tadi dan ada 5 totalnya, maka bisa diisikan siapa aja yang bekerja. Misal hanya ayah saja ya berarti ayah, yang lain mungkin tidak bekerja ya diisikan 0 ya. Nah, jumlah pendapatan gabungan ya, nah ini jumlah pendapatan gabungan di keluarga tersebut ya, silakan digabungkan. Misalnya penghasilan
Kalau pertanyaan B11-nya kebetulan yang bekerja itu misalnya ayah dan ibu atau 2 orang, ya nanti dijumlahkan penghasilannya. Misalnya karena jawaban nomor B11 hanya 1, anggaplah bahwa itu hanya 1 penghasilan. Kemudian adalah jumlah keluarga manula. Ada nggak dari yang 5 anggota keluarga ini yang manula? Jika tidak ada, kita klik 2 ya. Kemudian otomatis yang B13 itu akan terlewati. Anggota keluarga yang menyandang disabilitas ada atau tidak? Misal tidak ada, ya diklik tidak ada. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian yang lain, yaitu keterlibatan keluarga dalam proses DAK integrasi. Nah, silakan ya rekan-rekan isi semua sampai dengan form paling akhir ya. Nah, kalau tidak salah itu form keberlanjutan. Nah, nanti untuk model-model pilihan jawabannya adalah seperti tadi, ada pilihan yang sudah terjawab atau jawaban otomatis, ada yang boleh dipilih lebih dari satu, ada juga yang hanya boleh memilih satu atau yang yang paling banyak mungkin tipe jawabannya, yaitu option button seperti ini. Silakan diisikan dengan menyesuaikan dari kuesioner yang ada sampai selesai. Ketika sampai selesai nanti, sampai dengan sel terakhir, nanti akan ada pilihan untuk disimpan. Nanti tinggal disimpan saja untuk meneruskan kemudian ke pengisian ke kuesioner berikutnya. Oke, demikian saja teman-teman. Selamat mengerjakan.